Oke, jadi untuk kali ini gua bakal memberikan pengalaman gua mengenai tentang PCR swab. So, jadi sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan juga subscribe. Oke, jadi sekarang seperti yang udah gue omongin bahwa gue bakal share pengalaman gue tentang PCR swab. Nah, gimana sih rasanya melakukan PCR swab itu gitu? Dan sekarang gue lagi nginep di hotel. Gue dapet fasilitas juga dari perusahaan gue untuk nginep di hotel. Mungkin yang belum nonton video tentang review hotelnya, langsung aja klik di sini. Di sini apa di sini? Di sini kayaknya. Di sini. Gimana sih rasanya di PCR swab? Nah, sebenarnya sebelum masuk ke sana, gue bakal cerita dulu kenapa gue harus di PCR gitu. Oh ya, sebelumnya sorry banget kalau misalkan suara gue agak mindeng gini, karena gue baru aja bangun dan airnya dingin banget, soalnya lagi dingin banget di sini. Jadi sorry banget kalau misalkan suaranya agak mindeng. Dan gue juga bakal cerita kenapa gue di PCR swab. Nah, sebenarnya awalnya itu gara-gara gue kan kerja dalam satu tim itu 3 orang. Ada orang Jepang 1 orang dan orang Indonesianya 2 orang. Nah, setelahnya itu si orang Jepang yang kerja bareng gue itu kena, ternyata dia hasilnya positif untuk hasil PCR swabnya. Jadi dia terkena virus corona. Setelah itu perusahaan menyarankan gue untuk tes PCR swab untuk meyakinkan orang-orang supaya lebih merasa nyaman lah mungkin, karena kita gak tahu orang yang terkena virus itu tuh seperti apa gitu. Bahkan ada orang juga yang terkena virus corona tapi gak memiliki gejala apapun, tahu-tahu kena virus aja. Makanya orang perusahaan agak sedikit khawatir mungkin. Maka dari itu gua disuruh untuk tes PCR swab. Nah, setelahnya gue dapat informasi seperti itu informasinya masuk ke gua pada saat gua lagi kerja, dan pada siang hari sebenarnya itu masih ada kerjaan, tapi pada pas siang hari gua langsung dijemput dan gua langsung diantar ke rumah sakit. Setelahnya sampai di rumah sakit, sayang banget ada salah satu berkas yang emang nggak dibawa, yaitu Hokkensho. Hokkensho itu kayak surat bukan BPJS, apa ya, jam sostek, apa sih, BPJS kesehatan mungkin atau apa gitu, gue lupa lagi lah. Pokoknya tentang asuransi kesehatan gitu deh untuk Hokkensho tuh. Jadi kartu itu ternyata lupa untuk dibawa. Alhasil orang perusahaan harus mengantarkan kartunya ke rumah sakit. Setelahnya sampai di rumah sakit, ataupun bukan di rumah sakit juga, di klinik sebenarnya. Tapi klinik Jepang itu lebih modern, pokoknya lebih canggih lah daripada klinik-klinik mungkin yang kalian ketahui. Nah, setelahnya sampai di situ ya kita biasa daftar mau ngelakuin PCR swab, ngomong kepada pelayannya di sana. Dan setelahnya itu kita dikasih berkas untuk ngisi data-data diri dan juga beberapa pertanyaan, misalkan bersedia enggak untuk melakukan PCR swab, terus untuk hasilnya mau dihubungin lewat line atau lewat telepon, banyak lagi lah pokoknya pertanyaan-pertanyaannya. Dan itu langsung kita isi. Setelahnya kita isi, kita pun akhirnya mendapatkan nomor antrian untuk dites. Setelahnya dapat nomor dipanggil, gua langsung masuk. Pertama langsung masuk dulu ke satu ruangan. Di sana
disebutkan gini, ini adalah, jadi si dokternya tuh ngomong ini PCR swab, bersedia gak untuk melakukan PCR swab dan lain sebagainya, ditanya seperti itu. Setelahnya gue bilang bersedia, dan gue bilang hai onegasimos, ya Tuhan bantuannya gitu kan. Setelahnya itu gue langsung disuruh keluar lagi. Itu cuman untuk masuk pertama itu cuman memastikan bahwa gue bersedia. Setelahnya itu gue dipanggil lagi untuk melakukan benar-benar tes PCR swabnya. Jadi pertama yang dilakukan di sana itu gue di ronsen terlebih dahulu, di ronsen bagian dada. Setelahnya di ronsen bagian dada, lanjut untuk pengambilan darah. Dan pengambilan sampel darahnya tuh gue diambil 3 tabung. Jadi diambil 3 tabung dengan, kalau gak salah dengan ukuran yang berbeda atau ukuran yang sama, gue juga gak inget. Tapi kalau yang seingat gue, ukuran tabung yang ketiga tuh segini lah, kecil untuk ukuran tabung yang ketiga. Jadi setelahnya gue diambil sampel darah, langsung lanjut di swabnya. Jadi langsung di kayak ada apa sih namanya tuh, semodel ya pokoknya yang kayak putih panjang itu dimasukin ke hidung. Nah, dimasukin ke hidung sampai ke, mungkin sampai ke tenggorokan, nggak tahu juga sampai mana, gue nggak tahu. Jadi langsung dimasukkan. Tapi untuk prosedurnya tuh kita masuk dulu dalam satu ruangan dengan sirkulasi udara yang kalau menurut gua, jadi ada sirkulasi udara, ada tabung gede, lubang gede gitu. Jadi kayak semodelan lorong, nanti ada pipa gitu ke atas buat ngebuang udaranya, kayak semodel gitulah. Pokoknya ada bolong gede di bawah, dan ada sarung tangan karet di depan panjang banget. Jadi kita dalam satu ruangan box itu, tapi sayang banget gue gak ambil video karena susah banget ambil video di sana. Jadi kita dalam satu ruangan box, dan di depan tuh ada semodelan kaca dan juga sarung tangan karet panjang dari luar. Terus si susternya ataupun si dokternya yang ngituin PCR swabnya itu, dia dari luar masukin tangan ke dalam melalui sarung tangan panjang itu, baru dia menusukkan atau memasukkan si yang panjangnya itu ke hidung gua dari luar. Dan itu rasanya mungkin kalian penasaran banget untuk rasa di PCR swabnya. Jadi rasanya tuh gimana ya, sakit sih enggak, tapi kayak lu mau bersin aja gitu di rongga-rongga sini nih, di bagian sini itu kayak gatal, kayak pengen bersin gitu. Jadi pas udah dicabut di sini tuh udah kayak gitu. Jadi gue pengen bersin gitu. Pokoknya rasanya di sini tuh udah kayak gatal, pengen pengen digituin aja. Itu kayak pengen bersin banget. Dan setelahnya selesai, gue langsung keluar dan gue menunggu untuk kayak kartu kliniknya gitu, dan juga pengembalian Hokensho ataupun kartu asuransi kesehatan gue. Jadi setelahnya gue ngambil kartu dan juga kartu kesehatan gue, kartu ID klinik dan kartu kesehatan gue, di situ juga gue melakukan pembayaran. Tapi pembayarannya pure semua dari perusahaan sih sebenarnya. Dan untuk harganya sendiri itu kisaran segini. Nanti gue kasih fotonya di sini. Nah, jadi harganya segitu. Kalau misalkan di Indonesia harganya segitu. Nah, jadi setelah semua selesai, dan untuk hasilnya sendiri itu dalam 1 hari langsung bisa kita dapatkan. Jadi kemarin sore gue ngelakuin tes PCR swabnya, dan sekarang tadi jam 8 pagi gue udah dapat hasilnya melalui LAN. Jadi mereka melakukan pemberitahuan untuk hasil dari tesnya itu melalui LAN, dan alhamdulillah untuk hasilnya gue negatif. Jadi gak ada masalah apa-apa. Bersyukur banget gue gak terkena virus corona dan hasilnya negatif. Dan alhamdulillah banget setelah gue mengetahui hasil tes tersebut
dan dengan hasil negatif jadi gue bisa beraktivitas dengan normal kembali. Jadi karena kan setelahnya melakukan tes kita harus menunggu sampai hasilnya keluar dan kita gak boleh keluar rumah gitu kan. Makanya gue dapet fasilitas hotel juga. Ya jadi karena gue udah tahu hasil gue negatif, mungkin gue bakal beraktivitas seperti biasa, gue bakal kerja, gue bakal main-main, dan juga gue bakal melakukan aktivitas seperti biasa. Dan mungkin itu pengalaman gue melakukan tes PCR swab yang mungkin nggak semua orang melakukan tes tersebut, karena hanya orang-orang, mungkin nggak semua orang, karena hanya orang-orang yang bukan gimana ya, kayak orang-orang yang mau berpergian, orang-orang yang mau melakukan kunjungan kemana itu harus melakukan PCR swab kan, ataupun kayak orang-orang instansi biasanya melakukan PCR swab. Jadi mungkin nggak banyak orang tahu pengalaman melakukan PCR swab tersebut. Makanya gue share sama teman-teman semua pengalaman PCR swab gue di Jepang. So mungkin itu untuk video kali ini. Tunggu next video-video lainnya, karena bakal banyak lagi video-video lainnya seputar tentang Jepang. So see you next video. Salam Ray Creator.